Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sebagai renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 20 Juni 2022. Marilah lebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini dari 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian bunyinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhan tidak mengingkari janjinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Adam Clarke mengatakan, karena Allah tidak menghendaki bahwa ada siapapun yang binasa, dan karena ia menghendaki bahwa semua orang datang pada pertobatan, akibatnya adalah ia tidak pernah merencanakan atau menetapkan penghukuman dari siapapun. Saudara-saudariku, dari perkataan ini menegaskan bahwa Tuhan sangat mengasihi akan dunia ini. Dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku, kasih Allah yang besar itu ditunjukkannya dengan dia menderita dan sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sudahlah terbukti janji Allah itu terhadap umat yang dikasihinya. Dia mengharapkan supaya orang mengenal kasihnya sehingga dapat berbalik dan bertobat atas segala dosa-dosanya. Saudara-saudariku, ketika Allah sudah menepati janjinya, itu pertanda Allah itu setia. Dia bukan seperti manusia yang tidak menepati janjinya. Tuhan penuh dengan kesabarannya menantikan pertobatan sikap dari manusia yang dikasihinya. Tuhan menghendaki supaya tak satu pun binasa. Kedatangannya ke dunia menunjukkan bahwa ia mau semua orang untuk selamat. Itu pertanda bahwa Tuhan itu sungguh menyayangi, sungguh sabar menghadapi tingkah laku manusia. Saudara-saudariku, pesan renungan ini kepada kita semua agar selalu bersyukurlah atas kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita, yang selalu mengasihi, mengampuni, dan penuh kesabaran menunggu pertobatan total dari kita masing-masing. Marilah kita semakin merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita melalui kesediaan kita membaharui diri ke arah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Kasih setia, kemurahan, panjang sabar, dan berkat-berkat berlimpah Engkau sediakan bagi kami. Bahkan sampai kematian-Mu ya Allah dalam diri Yesus Kristus untuk menebus dosa kami manusia. Begitu besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bapa di surga, berikan kesempatan bagi kami untuk berubah dari perbuatan-perbuatan kami yang tidak tercela. Ajar kami Tuhan melakukannya dengan penuh cinta kasih kami kepadamu. Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar pengorbanan-Mu tidak sia-sia Tuhan, memberikan diri-Mu untuk kami. Kami pun hidup di dalam kasih-Mu, di dalam pembaharuan-Mu. Oleh karena itu pimpin hidup kami Tuhan dari hari ke hari, agar kami berguna bagi sesama kami. Berkatilah hidup kami hari ini
dalam menjalankan aktivitas. Berkatilah umat-Mu yang di dalam penderitaannya saat ini. Biarlah Engkau hibur, kuatkan, dan memberikan semangat baru bagi kami semuanya. Inilah permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan pada hari ini telah kami sampaikan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya.